Halo guys, masih ingat gak sama kota yang Nabi mau dakwah di sana, tapi malah diusir dan dilempari batu? Ya, di kota Taif. Masih ingat juga nggak sama kisah perang Hunain? Itu tuh musuh Islam yang malah lari dari peperangan, mereka lari dan nyari perlindungan ke kota Taif. Nah, pas Rasulullah nyampe di Taif, beliau merintahin buat ngepung benteng tersebut. Pengepungan ini lama banget loh guys. Dalam riwayat Muslim dari Anas, mereka ngepung selama 40 hari. Bayangin ya, 40 hari dikepung, dapat serangan dadakan terus. Gak gampang loh buat menembus benteng pertahanan musuh guys. Akhirnya banyak kaum muslim yang terbunuh. BTW, kalian udah tahu nilai plusnya kota Taif ini? Kenapa sampai musuh Islam lari dan berlindung di Taif? Salah satunya karena kota Taif ini punya benteng yang kokoh, kekayaan alam berlimpah. Bahkan penduduknya jago lempar panah dan tombak. Emang prefer banget kan buat tempat pelarian. Kali ini Mimin mau cerita nih gimana akhirnya kota Taif ini nyerahin dirinya buat gabung dan diatur sama Islam. Pas bulan Ramadan, habis Rasulullah balik ke Madinah dari Tabuk, delegasi Saqif atau Taif datang pengen nemuin beliau. Ternyata mereka berbulan-bulan galau, mikirin posisi mereka di hadapan negara Islam. Penduduk Taif ini sadar kalau mereka nggak punya kekuatan buat merangin negara Islam. Secara semua jazirah Arab udah gabung sama negara Islam. Bani Saqif ngomong ke Abdul Yalil bin Amr bin Umair buat nemuin Rasulullah. Tapi Abdul Yalil menolak dan ngomong, aku nggak mau pergi kalau nggak ada orang lain yang ikut sama aku juga. Akhirnya mereka ngutus Abdul Yalil bersama 2 orang dari Akhlaq dan 3 orang Bani Malik. Pas udah deket daerah Madinah dan berhenti di Qonah, mereka ketemu sama Mughirah bin Syu'bah yang lagi ngembalain kuda-kuda buat jihad. Mughirah segera pergi buat nyampein berita bagus ini pada Rasulullah. Di tengah jalan, Mughirah ketemu sama Abu Bakar dan nyeritain soal delegasi Taif yang pengen nemuin Rasul. Terus mereka sepakat kalau Abu Bakar yang bakal nyampein kabar bagus itu ke Rasulullah dan Mughirah balik ke orang-orang Saqif tadi. Di antara permintaan delegasi Taif kepada Rasulullah SAW sebelum mereka jadi bagian negara Islam adalah mereka minta buat biarin berhala Lata dan gak menghancurnya selama 3 tahun. Tapi Rasulullah nolak permintaan mereka. Delegasi Taif masih aja minta kepada Rasulullah, namun beliau tetap nolak memenuhi permintaan mereka. Mereka ngarep kalau dengan dibiarinnya berhala Lata, mereka bisa selamat dari amukan orang-orang bodoh, para wanita, dan anak-anak mereka. Selain itu mereka nggak pengen nakut-nakuti kaumnya dengan penghancuran berhala-berhala itu sebelum seluruh kaum mereka masuk Islam. Namun Rasulullah SAW tetap nggak mau memenuhi keinginan mereka. Selain meminta agar Lata tetap dipertahankan, delegasi Saqif juga meminta kepada Rasulullah buat ngebebasin mereka dari kewajiban sholat. Dikasih hati malah minta jantung. Rasulullah kemudian bersabda, tentang penghancuran berhala-berhala dengan tangan kalian, maka kalian aku bebaskan darinya. Sedangkan permintaan untuk dibebaskan dari kewajiban sholat, maka tidak akan aku kabulkan. Sebab tidak ada kebaikan pada agama yang di dalamnya tidak ada sholat. Ketika delegasi Saqif telah menyatakan masuk Islam dan Rasulullah SAW udah buat surat perjanjian untuk mereka, beliau SAW mengangkat Utsman bin Abu Al-As jadi pemimpin mereka. Setelah delegasi Saqif menyelesaikan urusan mereka dan mau kembali ke negeri mereka, Rasulullah SAW mengirim bersama mereka Abu Sufyan bin Harb dan Mughirah bin Syu'bah buat menghancurin berhala Lata. Abu Sufyan bin Harb sebelumnya adalah seorang pembela dan penjaga berhala. Ketika penduduk Taif melihat dengan matanya sendiri, Abu Sufyan bin Harb menghancurin berhala, maka akan hancur dan lenyaplah semangat pembelaan penduduk Taif terhadap berhala-berhala itu. Mughirah bin Syu'bah masuk kepada kaumnya. Ia naik ke atas berhala Lata, terus mukul dan menghancurin Lata. Pada saat Mughirah menghancurkan Lata, ia dilindungi oleh kaumnya Bani Mu'atib. Karena mereka khawatir Mughirah bin Syu'bah bakal dipanah dan dibunuh sama orang-orang Taif, kayak yang dialami Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. So, begitulah akhir perlawanan kubu-kubu kemusyrikan yang ada di Jazirah Arab guys. Dan akhirnya seluruh Jazirah Arab gabung jadi negara Islam. Negara yang damai nerapin aturan dari Sang Ilahi. Tunggu kisah-kisah menarik lainnya ya, hanya di Nanti Kita Cerita Tentang Khilafah.